Urus perusahaan negara ala negara mimpi PS Negara Konoha. Versi negara mimpi. Ya, kita hari ini melakukan pembahasan ya tentang Badan Usaha Negara Mimpi. Badan Usaha Negara Mimpi ini yang perlu kita filosofikan adalah bahwa badan usaha ini dibuat untuk melayani rakyat. Ya. Jadi badan usaha ini menjual semurah-murahnya di dalam negeri, yaitu dengan subsidi, dan mencari keuntungan dengan membuka cabang atau usaha di luar negeri. Ini filosofi paling pokok daripada badan usaha negara. Jangan dibalik-balik ya. Mencari harga mahal, mencari margin di dalam negeri, dan lempem di luar negeri. Ini bukan usaha negara ini usaha privat. Nah, rugi negara. Oke. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama kita harus punya inovatif. Nah, usaha negara itu harus inovatif. Jadi melibatkan universitas. Nah, badan usaha negara itu, negara mimpi ini harus menggandeng 1 atau 3 universitas sebagai bahan riset untuk bagaimana pengembangan dan ekspor di luar negeri. Nah, mencari untung sebesar-besarnya dari luar negeri ya. BUMN, badan usaha konstruksi, badan usaha ekspor. Kemudian kita menggarap potensi-potensi yang ada negeri mimpi seperti makanan, minuman. Nah, bagaimana kita bisa bikin badan usaha negara yang ada di luar negeri itu, setiap kota-kota di luar negeri itu ada restoran dan mall yang menjual makanan, barang dari UMKM kita di dalam negeri. Ya, sehingga kita punya margin untuk di dalam negeri. Itu selanjutnya, langkah yang kedua yaitu setiap badan usaha negara itu memiliki porsi pembagian saham ya. Jangan dikuasai persen oleh pusat, tidak seperti itu di negara mimpi. Di negara mimpi itu 40% milik pusat, 25% milik daerah yang ada BUMN-nya produksi di situ. Kemudian 5%-nya itu milik serikat pekerja daripada badan usaha negara itu, dan yang terakhir itu swasta 30%. Jadi jumlahnya 100% dan semuanya adalah privat atau dalam negeri ya, tidak boleh ada asing di dalam badan usaha negara. Kemudian langkah yang ketiga itu kita harus membuat satuan kerja untuk setiap perusahaan tambang, migas, hasil laut ya. Setiap sumber daya yang dihasilkan tanpa pengolahan atau tanpa produksi mesinning, tetapi melalui sumber daya alam, itu harus ada satuan kerja khusus atau badan usaha khusus, di mana ekspornya harus melaporkan secara rutin per hari ya. Kemudian di pelabuhan-pelabuhan itu dipasang nilai ekspor yang sesungguhnya. Kemudian untuk transfer pembiayaannya harus melalui bank negara agar kontrol dan nilai ekspor itu bisa terkontrol dan tidak ada pencurian. Si negara Konoha. Negara kita usaha ya. Badan usaha negara Konoha itu kita harus ngambil semua proyek ya. Proyek-proyek yang nilainya tinggi, proyek negara yang nilai tinggi itu kita harus ambil itu. Ya, kita melalui internalnya kan, badan usaha ini iya. Bahwa modalnya kita utang dari luar negeri, ya. Kita cari margin sebesar-besarnya ya dari proyek strategis dalam negeri. Sahamnya itu mudah saja ya. Kita privatisasi, bukan kita privatisasi, tapi kita membagi saham kita itu menjadi go public lah, 30%. 70%-nya punya kita. Daerah, wah nggak usah tuh daerah. Dia tidak bisa ngelola itu. Kita saja, biar pusat saja yang ngelola. Nanti kita bagikan. Itu biasa aja, sama aja modal dari mana saja. Ya, modal dari luar negeri. Yang penting nilainya bagus ya. Untuk serikat pekerja, ya kalau bisa perbanyak outsourcing. Ya, di dalam perusahaan negara itu. Semakin cost-nya semakin rendah kan, margin keuntungan buat para pejabat itu semakin tinggi. Ya, gitu. Untuk cabang di luar negeri, ya usaha. Betul. Kalau gagal, tapi setidaknya kita punya margin di dalam negeri. Usaha semaksimal saja. Ya. Ya. Oke ya. Perbanyak kunjungan ke luar negeri. Oke. Kemudian untuk perusahaan tambang, iya. Kita buat ya. Biaya produksi tinggi, maklum lah, mesin-mesin tua ya. Perencanaannya nanti kita bahas lagi ya, untuk yang penting dapat untung dulu ya. Jabat kamu yang mana? Komen di bawah ya. Like dan share ya.